Persoalan di sektor perberasan kita sangat kompleks, mulai dari kesejahteraan petani yang terus menurun, inefisiensi produksi dan pasca panen, cadangan beras pemerintah yang terlalu sedikit, kebijakan harga eceran tertinggi yang tidak tepat, serangan wereng, rasta dan BPNT yang bermasalah, hingga data produksi padi yang diyakini overestimate. Dari semuanya itu, yang paling rumit adalah soal inefisiensi produksi dan pasca panen. Puluhan triliun telah diguyur, namun alokasinya tidak tepat dan bahkan merusak entrepreneurial petani maupun swasta. Contohnya, subsidi pupuk dan bantuan saprotan atau alsintan. Dengan harga murah atau gratis, tidak ada perusahaan pupuk rakyat yang dapat berkompetisi. Dan karena gratis, petani hanya menunggu bantuan, bukan mencoba atau memilih sendiri mana saprotan yang terbaik. Sebaliknya, tidak banyak anggaran dialokasikan untuk barang publik. Penelitian dan pengembangan misalnya, hanya 283 miliar rupiah. Jumlah ini lebih kecil daripada UPSUS TNI yang mencapai 320 miliar rupiah. Anggaran rehab irigasi tersier hanya 117 miliar rupiah untuk 100.000 hektar. Ini berarti, per 1 hektar sawah, hanya dialokasikan anggaran sebesar 1,1 juta rupiah. Bahkan lebih jauh lagi, anggaran pembangunan dan perawatan jalan usaha tani nol. Padahal, jalan usaha tani penting untuk memfasilitasi mobilitas kombi harvester dan angkutan pertanian. Apa solusinya? Pertama, keberadaan pengusaha petani yang bertindak sebagai integrator aktivitas hulu hilir sangat penting. Lewat merekalah inovasi bisa sampai ke petani, dan lewat merekalah rantai pasokan bisa diefisienkan mulai dari produksi, pasca panen, hingga pemasaran. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan sistem insentif agar integrator tumbuh. Skema kredit khusus yang memungkinkan integrator berperan sebagai avalis bagi ratusan petani di bawah manajemennya perlu dibuat. Skema kredit khusus ini paling tidak harus mencakup keringanan agunan dan pembayaran cicilan, sesuai dengan siklus produksi padi. Kedua, pemerintah perlu fokus pada penyediaan barang publik untuk pertanian. Terkait ini, sangat penting untuk mendorong penelitian dan pengembangan, pendampingan dan penyuluhan, menjaga keberlanjutan dan kualitas sumber daya alam seperti tanah dan air melalui konservasi hutan dan daerah aliran sungai. Selain itu, penting juga untuk melakukan pengerukan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan embung, serta penyediaan jalan usaha tani dan listrik untuk fasilitas pengolahan padi modern. Bila integrator tumbuh dan intervensi pemerintah selektif dan efektif, produktivitas dan efisiensi bisa meningkat. Pendapatan petani pun jadi berlipat, tidak hanya sesaat, namun berkesinambungan. Salah satu off-taker padi di Vietnam adalah Gentraco. Awalnya BUMN, Gentraco sudah go public pada tahun 2008 dan kini menjadi satu dari 10 eksportir beras terbesar di Vietnam. Untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, Vietnam memiliki BUMD, salah satunya Satra. Bekerja tanpa subsidi,
Brand Satra dijual 10-20% di bawah harga pasar. Menariknya, sesuai dengan ketentuan pemerintah Vietnam, Satra pun harus go public. Kenapa saya hadir di sini? Karena saya sudah dengar lama di PT BUMR Pangan di Sukabumi ini adalah yang sering saya sampaikan, mengkorporasikan petani ya ini. Dalam skala yang besar, ada economic scale, dikerjakan dengan cara-cara modern, ini rice mill-nya modern, di packaging seperti ini, kemasannya sangat modern, sangat menarik, bisa masuk langsung ke retail. Petani diajak berkelompok dalam sebuah skala berapa ribu, Pak? Sekarang 1.000 hektar. Ini saya sangat menghargai cara-cara modern mengkorporasikan petani yang dilakukan oleh PT BUMR Pangan ini. Anak-anak muda diajak untuk membuat aplikasi untuk produksi drone, dilihat di mana harus ditanam, di mana harus dipanen, pemasaran juga lewat online. Saya kira ya petani kita harus seperti ini. Dan ini akan saya copy. Nanti mungkin minggu depan insya Allah Pak Luarso akan kita undang ke istana untuk berbicara dengan menteri-menteri yang terkait. Saya ingin ini di-copy sebagai sebuah contoh untuk tempat-tempat yang lain. Biar nanti dikomandani Pak Luarso. Bisa diaplikasikan di daerah lain ya? Bisa diaplikasikan di daerah lain? Loh, kalau di Sukabumi bisa, kenapa di daerah lain nggak bisa? Bisa. Tapi memang butuh uang. Seperti sekarang ini, kayak rice mill seperti ini, kira-kira 50 miliar, betul Pak? 48 Pak. 48 miliar. Tapi masih kurang gede. Kalau skala 5.000, kurang lebih 250 miliar. Ya memang harus seperti itu. Ini yang akan saya temukan sehingga nanti bagaimana pinjam di banknya, bagaimana cara mengangsurnya agar petani ini bisa semuanya akan kita libatkan. Ya, sekali lagi, nanti waktu saya undang istana, saya undang Mentan, Menteri Perdagangan, Menteri PU, Infrastruktur, Perbankan, semua akan saya undang. Bahwa ini adalah sebuah mengkorporasikan petani ya ini. Ini contoh yang sudah konkret. Dan saya lihat tadi dari sejak awal sampai akhir, ya ini yang saya cari.